Bahagia. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas untayan fajar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Raswim tentang memaknai khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Raswim dipersilahkan untuk menyampaikan untayan fajar pada hari ini. Terima kasih, Iwan Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan pagi yang cerah ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi atas ketidakberdayaan kita, atas ketidakmampuan kita, dan atas ketergantungan kita hanya kepadanya. Kita berharap dan bisa melaksanakan aktivitas ini karena begitu banyak cucuran nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak karunia yang sudah kita nikmati. Sehingga semua aktivitas yang kita kerjakan itu semata-mata hanya mengharap ridhonya. Dan semoga kita semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi. Salam salawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikut setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, Iwan dan Fidin, rahimakumullah. Terima kasih telah bisa hadir pada kesempatan kali ini dan suatu kehormatan bagi saya bisa mengisi acara untayan fajar di Yayasan Bina Umat yang setiap minggu dilaksanakan kegiatan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mungkin 10-15 menit ke depan akan memaknai ataupun akan mencoba kita sama-sama mengetengahkan tentang khutbah terakhir Rasulullah. Izin saya share screen, bisa ya? Bisa Pak, silakan Pak Ustadz. Oke. Sudah tampak ya? Sudah Pak. Sudah, Tapi oke. diperbesar Pak. Oh, saya bikin slideshow dulu deh. Nah, Oke, khutbah siap. ya, khutbah wada. Jadi wada ini adalah khutbah wada ini adalah merupakan proses haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Jadi khutbah ini disampaikan pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji sekitar tanggal 9 atau 10 Zulhijjah di tahun 10 Hijriah. Nah, karena ini khutbah terakhir dan dilaksanakan hampir 140.000 umat Islam pada saat itu dengan Rasulullah menyampaikan khutbah ini di Padang Arafah di latar belakang lembah Uranah pada saat itu. Nah, sangat menarik dari khutbah ini. Kenapa sangat menarik dan sangat fenomenal khutbah ini? Ada dua hal yang bisa kita catat dari khutbah yang disampaikan ini. Yang pertama karena khutbah ini adalah berbarengan dengan pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji di mana semua dan sudah dilegalisasi, sudah diberikan suatu diperbolehkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan pada saat itu juga sudah terjadi Futuh Mekah. Sehingga banyak berbondong-bondong umat Islam untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji ini, dan pada kesempatan itu pula lah Rasulullah menyampaikan khutbah ini. Lalu khutbah yang menjadi unik dari khutbah ini, bahwa khutbah ini berisi pesan-pesan yang sangat dalam, berisi pesan-pesan yang sangat menyeluruh yang disampaikan oleh Rasulullah, dan terbesit
di kalangan umat Islam pada saat itu, baik di kalangan sahabat atau di umat Islam, itu bahwa oh sepertinya ini menjadi khutbah yang terakhir. Ini sepertinya menjadi pertemuan yang terakhir Rasulullah pada saat itu karena disampaikannya khutbah ini. Sehingga itulah yang membuat khutbah ini menjadi sangat fenomenal, menjadi legendaris, dan perlu kita tarik hikmahnya ataupun perlu kita bahas dari pelaksanaan khutbah ini. Saya membaginya ada 7 hal dari apa yang disampaikan Rasulullah, dari isi dari khutbah wada tersebut atau khutbah terakhir tersebut. Dari 7 hal ini yang berkaitan ataupun makna, bukan makna tapi isi dulu kita bahas. Jadi isi dari khutbah itu. Yang pertama yaitu bahwa kita menjaga kehormatan dan hak sesama kaum muslimin. Nah, di sini Rasulullah membuka khutbah dengan bersyukur kepada Allah, lalu beliau salawat atas dirinya, dan memulainya dengan menjaga kehormatan dan hak sesama kaum muslimin. Konteksnya Rasulullah berkata bahwa di Padang Arafah ini adalah padang yang suci, tanah yang suci. Maka kita harus juga menghormati dan menjaga kesucian sesama kaum muslimin. Maka hormatilah dan tunaikanlah hak sesama kaum muslimin. Nah, jika ada hutang maka dikembalikan. Jika ada hal yang melakukan pelanggaran maka segera ditunaikan, ataupun terus kita bisa menjaga kehusuan dari kehormatan sesama kaum muslimin. Lalu yang kedua, larangan riba. Larangan riba ini Rasulullah ketengahkan atau Rasulullah masukkan dalam sambutan yang kedua, khutbah yang kedua, dan sangat relevan apabila kita lihat dengan konteks sekarang. Karena riba ini sudah mengganggu perekonomian pada saat itu dan juga bisa mengganggu perekonomian pada saat ini. Riba ini dengan memberikan bunga yang sangat berlipat ganda dan juga mengekang ataupun menindas kaum-kaum lemah. Dan inilah yang menjadi perhatian bagi Rasulullah untuk langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat larangan riba. Dan ini diperintahkan dalam konteks Rasulullah mengatakan pada saat itu, hindarilah riba dan jauhlah riba. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bahayanya riba. Dosa yang paling rendah saja dari riba ini adalah dia seperti kita menggauli ibu sendiri atau berzina dengan ibu sendiri. Nah, itulah sangat begitu bahayanya riba, sangat luar biasa dahsyatnya, bisa merusak tatanan ekonomi ataupun tatanan kemasyarakatan yang ditimbulkan dari riba. Lalu yang ketiga, waspada terhadap tipu daya setan. Ini Rasulullah menekankan dalam konteksnya bahwa kita harus senantiasa waspada dengan tipu daya setan dan tetap terus menjaga keimanan kita. Karena dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, setan terus akan mengganggu kita, setan terus akan mengecohkan jalan kita, setan akan terus berusaha untuk mengaburkan tujuan dan keberadaan kita di muka bumi. Karena setan sudah berjanji untuk mengajak semua manusia untuk bisa tinggal bersamanya di neraka nanti. Nah, Rasulullah terus menyampaikan bahwa kita waspada untuk tipu daya setan. Di situ juga konteksnya dibarengi dengan kita selalu menjaga keimanan. Karena keimanan itu bersifat fluktuatif, maka Rasulullah mengharap dan menghimbau supaya umat Islam itu dapat terus menjaga konteks keimanan kita dengan menghindari segala tipu daya setan. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban suami. Jadi dibandingin semuanya, ini Rasulullah mengangkat juga, dia menghormati hak dan kewajiban suami. Dalam bahasanya, pada kata-katanya yang disampaikan bahwa seorang istri mempunyai hak terhadap suaminya, dan suaminya pun juga mempunyai hak terhadap istrinya. Dan wajar dan diharap dan semuanya dari suami istri
diharapkan untuk menghormati hak dan kewajibannya. Konteks yang bisa kita ambil bahwa tunaikanlah kewajiban, hak dan kewajiban suami dan istri. Suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri yang memang harus ditunaikan, dan istri pun juga mempunyai hak dan kewajiban yang terhadap suami yang harus ditunaikan. Ketika hak dan kewajiban suami istri bisa ditunaikan, maka akan terbentuklah suatu keluarga yang harmonis, yang mana dari keluarga tersebut menjadi cikal bakal untuk terbentuknya umat Islam yang lebih banyak. Inilah konteks yang disampaikan oleh Rasulullah, dimulai dengan menunaikan hak dan kewajiban antar suami istri. Yang kelima yaitu ibadah dan persaudaraan Islam. Jadi pada dasarnya yang disampaikan oleh Rasulullah di bahasa konteksnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah wada tersebut atau khutbah terakhir tersebut, jadi Rasulullah menjelaskan ada 5 rukun Islam: mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji, serta menjaga persaudaraan Islam. Ini harus menjadi dasar dan menjadi perhatian bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah dalam pelaksanaan konteks hari-hari. Lalu juga persaudaraan Islam, karena banyak hadis-hadis yang kita dengar, hadis-hadis yang kita baca, itu bagaimana persaudaraan Islam itu akan terkoyak gitu kan, akan penuh memenuhi banyak rintangan, banyak hambatan di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Dan inilah yang khutbah yang disampaikan pada saat itu, yaitu meningkatkan ibadah dan persaudaraan Islam. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, konteks yang keenam yaitu kita selalu ingat akan hari akhir. Ini konteks yang sebelum penutup Rasulullah mengingatkan kita untuk kita selalu ingat pada hari akhir. Bahasanya yang disampaikan ataupun redaksi yang ditulis pada saat khutbah ini, yaitu Rasulullah mengingatkan bahwa pada hari akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hari akhirat nanti. Kita akan menerima buku amalan di akhirat nanti. Apakah amalan itu amalan baik yang akan kita terima di tangan kanan, ataukah amalan-amalan buruk yang akan kita terima di tangan kiri. Pada akhirat nanti, apakah di timbangan amalan-amalan baik kita itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan amalan-amalan buruk kita. Nah, ini Rasulullah mengingatkan adik-adik. Hal yang bisa kita tarik bahwa semua yang akan kita lakukan, semua yang kita lakukan di muka bumi ini, semua yang kita kerjakan di muka bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Tentu akan menimbulkan rasa kehati-hatian, seharusnya menimbulkan rasa kehati-hatian, menimbulkan rasa pikir yang panjang, serta menimbulkan rasa prioritas apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Ini yang Rasulullah ingatkan, ataupun bagaimana refleksi kita terhadap beriman kepada hari akhir ataupun kita ingat kepada hari akhir. Yang terakhir yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini banyak hadis konteks yang menyatakan bahwa ya Rasulullah sepeninggalku nanti akan terjadi hal yang bisa merusak umat Islam. Dan sepeninggalku nanti pasti akan menjadi banyak fenomena-fenomena yang di masa akhir zaman nanti. Nah, bagaimana kita bisa selamat di dunia maupun bisa selamat di akhirat? Selama kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan bisa selamat di dunia dan bisa di akhirat. Ini yang Rasulullah sampaikan sebelum penutup di khutbah wada pada saat itu. Jadi ada selanjutnya di Rasulullah menutupkan dengan amma ba'du dan mengucapkan salam. Jadi ada 7 hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan khutbah wada. Dari 7 hal ini sangat erat, sangat syarat dan sangat
sangat berat dari isinya, tidak hanya menyangkut aspek-aspek spiritual, tidak hanya menyangkut dari aspek-aspek ketuhanan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan. Bagaimana juga menyangkut aspek-aspek masalah sosial. Jadi inilah yang menjadi fenomenal khutbah ini, sehingga banyak masyarakat atau umat Islam pada saat itu menganggap bahwa oh ini ternyata khutbah yang terakhir dan mungkin ini pertemuan dengan Rasulullah pada saat ini. Hikmah yang bisa kita ambil dari khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah minimal ada 3 hal ya. 3 hal yang mungkin bisa saya tarik, pasti banyak, dan mungkin Iwan dan Ukti Fiddin Rahimakumullah bisa menambahkan, tetapi ada 3 hal yang mungkin bisa saya tarik. Yang pertama yaitu kesungguhan dan kebenaran dakwah Rasulullah. Ini Rasulullah dengan dakwah selama 23 tahun, dengan mengalami beberapa rintangan, tantangan, memberikan beberapa pengorbanan baik jiwa dan harta, lalu intimidasi dan hal yang sudah dilakukan, dilewati, itu ternyata kesungguhan dan kebenaran dakwah Rasul itu terbukti pada Haji Wada pada waktu itu. Ada 140.000 kurang lebih para ulama mencatat kurang lebih ada 140.000 dan sepakat lebih dari itu dan hadir pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa dan umat Islam pada saat itu Islam sudah menyebar ke hampir separuh wilayah dunia. Ini menunjukkan dengan dimulainya dakwah sendiri-sendiri dengan bentuk yang sangat miniatur, lalu sudah disampaikan dalam bentuk secara terang-terangan, lalu sampai hijrah di Madinah dan balik lagi ke kota Mekah, dan ini wujud dari bentuk kemenangan dan juga wujud dari kesungguhan dan kebenaran dakwah Rasulullah. Lalu hikmah yang kedua, Rasulullah sebagai sosok pendidik. Jadi pada saat itu Rasulullah, kita sering mendengar bahwa pada Rasulullah memberikan memberikan suatu instruksi atau memberikan suatu amalan-amalan kepada umatnya, itu langsung diberikan secara contoh. Seperti pada saat waktu melaksanakan sholat, Rasulullah langsung melaksanakan sholat. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Seperti bagaimana cara takbir, cara ruku, cara sujud. Itulah Rasulullah tunjukkan. Lalu bagaimana Rasulullah bersosialisasi. Rasulullah juga tunjukkan juga bentuk bagaimana Rasulullah secara bersosialisasi, baik sesama muslim maupun sesama non-muslim. Lalu yang terakhir juga nih bagaimana dalam konteks haji. Nah, Rasulullah ikut juga melaksanakan ibadah haji bersama semua kaum muslimin. Dan itulah pada saat itu jadi semuanya Rasulullah menunjukkan bahwa tidak bagaimana penyampaian perintah Allah dan juga bagaimana pelaksanaan dari perintah Allah tersebut. Inilah hikmah yang kedua bahwa Rasulullah sebagai sosok pendidik. Lalu hikmah yang ketiga yaitu puncak kematangan spiritual umat Islam. Jadi dengan selesainya, dengan disampaikannya khutbah pada Haji Wada itu atau pelaksanaan dari Haji Wada itu terakhir pada saat itu turun ayat yang menyatakan telah kesempurnakan din ini dan telah dijadikan sebagai din umat Islam. Ini sudah rampung semua ayat yang Allah turunkan, sudah rampung semua tuntunan yang telah Allah berikan. Jadi hadis Al-Quran semua sudah Allah berikan, ayat demi ayat, kasus demi kasus yang sudah diselesaikan, bahkan hadis juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan ini adalah puncak dan akhir dari perjalanan Rasulullah dan perjalanan secara turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan dengan dengan Haji Wada ini merupakan puncak kematangan dari spiritual umat Islam. Iwan dan Ukti Fiddin rahimakumullah. Terakhir saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah tentang orang-orang yang sangat dikagumi. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat.
Rasulullah sedang berbincang pada sahabat setelah melaksanakan sholat, taklim, dan berbincang mengajarkan hal-hal yang baru terhadap para sahabat. Nah, di tengah Rasulullah menyampaikan hal tersebut, Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah engkau ada sekelompok orang yang sangat aku kagumi. Ada sekelompok orang yang sangat aku cintai. Ada sekelompok orang yang sangat aku banggakan. Tahukah engkau siapa dia? Lalu para sahabat berkata, oh para malaikat, wahai Rasulullah. Para malaikat, karena dia orang yang suci, orang yang samina wa ta'na kepada Allah dan selalu mengikuti semua perintah-perintahnya. Kata Rasulullah bukan para malaikat, karena para malaikat patuh saja, dia tidak memiliki hawa nafsu dan tidak memiliki hal yang dilebihkan dari tingkat manusia dibandingkan dengan manusia. Jadi bukan para malaikat. Lalu para sahabat bingung, oh mungkin keluargamu, turunan-turunanmu, hai Rasulullah, anak-anakmu, lalu anak-anak Rasulullah, cucu, semua nasab yang dari Rasulullah. Rasulullah dia adalah nasabku, dia adalah keluargaku, dia ada masuk dalam golongan-golonganku. Jadi bukan orang-orang yang aku kagumi, bukan orang-orang yang aku cintai, bukan orang-orang yang aku banggakan. Lalu sahabat terdiam, oh mungkin kami, wahai Rasulullah, kami adalah sahabat-sahabatmu, kami adalah orang-orang terdekatmu, gitu kata para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, bukan. Engkau benar, engkau adalah orang-orang yang dekat denganku. Engkau adalah orang-orang yang selalu bersamaku. Orang yang selalu di mana aku susah dan sedih, itu engkau berada di dekatku. Engkau adalah orang-orang yang bersama-samaku berjuang untuk menegakkan Islam. Tapi bukan engkau, wahai para sahabatku. Lalu sahabat bingung, kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa nih orang yang dikagumi oleh Rasulullah? Orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah terdiam sejenak dan menyampaikan bahwa orang yang aku kagumi, orang yang aku cintai, dan orang yang aku banggakan adalah suatu umat yang mereka tidak pernah melihatku. Suatu umat yang mereka tidak pernah berada di sisiku. Suatu umat yang dia tidak pernah ikut berjuang bersamaku. Suatu umat yang dia lahir jauh setelah aku meninggal. Tetapi kecintaannya, tetapi rasa sayangnya, tetapi rasa keagungannya kepadaku, tetapi rasa dia ingin mengikuti semua apa yang aku sampaikan, itu sama dengan pada saat umat yang melihatku pada saat ini. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat, siapa yang dimaksud dengan Rasulullah itu? Siapa yang umat siapa yang dibanggakan, dikagumi, dicintai Rasul itu? Ya kita ini. Kita ini yang hadir pada saat ini, kita ini umat Islam yang pada saat ini. Kita yang hadir di sini atau umat Islam yang ada pada saat ini mungkin tidak pernah melihat Rasulullah. Mungkin tidak pernah mendengar perkataan langsung Rasulullah. Mungkin tidak pernah duduk bareng bersama Rasulullah. Mungkin tidak pernah ikut berjuang bersama Rasulullah. Tapi kecintaan kita, tapi rasa sayang kita, tapi rasa mengagungkan kita, tapi rasa kita mengikuti semua apa yang diperintahkan Rasulullah sama dengan apa yang disampaikan orang yang pernah melihat dan bersama-sama dengan Rasulullah. Inilah yang dikagumi oleh Rasulullah. Inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah. Inilah yang dicintai oleh Rasulullah. Tinggal bagaimana konteksnya kita, tinggal bagaimana kita bisa menerima ini. Apa kita merasa nih bahwa kita orang dikagumi? Apakah kita merasa orang yang dicintai oleh Rasulullah? Bagaimana ketika Rasulullah dilecehkan, Rasulullah dihina, apakah kita ada rasa sedih, ataupun apakah kita telah mengajarkan hal-hal bagaimana kepada anak-anak kita untuk kita mencintai Rasulullah. Inilah yang harus menjadi perhatian dan harus kita sadari. Bahwa kita termasuk orang-orang yang dikagumi, dibanggakan, dan dicintai. Dan bagaimana kita bisa merefleksikan hal tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
Iwan dan Ukti Fidin rahimakumullah atas materi tentang Haji Wada ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat rumah dakwah yang berbahagia, tadi sudah disampaikan tentang hikmah dari khutbah wada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah untuk memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan maupun penguatan kepada materi yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Raswim. Dipersilahkan bagi yang ingin berbicara membuka mic-nya, silakan berbicara atau ingin bertanya di kolom chat dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak nih bertanyakan mungkin oke, di sini ada nih dari Pak Jaladara. Mau tanya poin satu yang menjaga kehormatan harta kaum muslim. Bagaimana sikap pengurus terhadap anggota yang tidak menunaikan infak yang tidak sesuai dengan ketentuan pendapatan. Bahkan ada yang tidak menunaikannya, yang berarti anggota itu sendiri tidak menjaga kehormatan hartanya. Oke, mungkin ini pertanyaan tentang ini apa Pak? Membayar infak Pak, Infak ya. yang bayar infak. Iya. Silahkan Pak. Terima kasih atas responnya. Jadi infak adalah sesuatu yang memang dari harta yang kita miliki, dari harta yang kita punyai, itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang harus kita tunaikan dan harus kita keluarkan. Besarannya bisa 2,5% dan dari yang dikeluarkan. Nah, infak itu kalau misalnya kita tidak mengeluarkan ya tentu akan tercampur kotor terhadap dari eh, harta yang kita miliki. Jadi itu merupakan pembiasaan dari kita yang kita harus kita keluarkan. Jadi infak itu merupakan sikap dari rasa hati dan rasa pikiran. Apakah kita ada sifat kikir, apakah kita ada sifat bakhil, ataukah sifat hawa nafsu yang menguasai untuk kita terus menguasai infak yang harta yang kita miliki. Ada beberapa hal ya mungkin kenapa sih orang tidak mau mengeluarkan infak? Ya karena memang dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu adalah hartanya sendiri gitu. Dia menganggap bahwa harta yang saya punya itu adalah harta yang bisa mengekalkan dia, harta yang bisa dia bawa sampai mati atau menghidupkan dia. Jadi itu yang perasaan itulah yang muncul di dalam diri kita bahwa enggan untuk kita mengeluarkan infak. Sejauh mana sih kita bisa menganggap bahwa harta itu bisa akan mengekalkan kita? Atau sejauh mana sih kita bisa menganggap bahwa harta itu bisa membawa kita menjadi lebih kaya gitu loh. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun oleh Allah. Mungkin kita sering ya mengajarkan kepada anak-anak kita ya, atau kita juga sering diajarkan juga sama orang tua kita gitu, bahwa kalau kamu mau kaya nabung gitu kan ya. Kalau kamu mau hemat, kalau kamu mau kaya hemat, nabung gitu, nabung pangkal kaya gitu kan. Nabung pangkal ya hemat pangkal kaya gitu. Itu yang sering diajarkan. Dan itu bentuk apa ya? Ajaran kapitalis itu ajaran kapitalis. Tetapi berbeda dengan ajaran umat Islam. Umat Islam itu kalau kamu mau kaya keluarkan. Kalau kamu mau kaya sedekahkan. Jadi berbeda kan kalau kapitalis mengajarkan kalau kamu mau kaya hemat. Kalau kamu mau kaya nabung. Tapi dengan umat Islam atau di Al-Qur'an disampaikan kalau kamu mau kaya keluarkan. Kalau kamu mau kaya sedekahkan. Itu kan sangat konteks berbeda. Nah, ini pemahaman inilah yang harus dimunculkan. Pemahaman inilah yang harus ditanamkan pada diri kita ketika bahwa infak itu menjadi suatu kewajiban, ditambah lagi bahwa banyak faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita bersedekah ataupun berinfak.
Itu mungkin eh, Iwan Jaladara apa yang bisa saya tanggapi dari pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Hidup sekarang penuh dengan riba. Bagaimana umat bisa menghindarinya? Itu secara praktis apa yang bisa dilakukan? Bisakah dosa riba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita secara praksisnya, Pak? Memang riba itu suatu konteks yang mau tidak mau pasti akan ada ya, bukan mau tidak mau, tetapi itu memang sudah produk dari kapitalis tersebut. Dengan apa kita pelaksanaan riba dengan apa banyak lembaga-lembaga keuangan yang muncul dengan ditandai dengan banyak lembaga-lembaga keuangan yang muncul. Nah, riba ini Allah sudah mengajarkan dan Rasulullah juga sudah mencontohkan bahwa dengan cara mengentaskan riba dengan pelaksanaan infak dan zakat tersebut. Jadi bagaimana bisa pemberdayaan zakat, pemberdayaan infak. Zakat yang kita tahu bahwa ada 8 asnaf yang apa ya, yang disampaikan. Nah, delapan asnaf itu seharusnya bisa tersentuh dan bisa di apa bisa menerima dari pendistribusian zakat tersebut. Lalu yang kedua banyak bahwa zakat itu apabila dikelola dan dikelolanya pengertiannya tidak hanya ketika zakat itu dikumpulkan dan dikelola, tetapi bagaimana bisa memotivasi semua umat Islam itu bisa menyerahkan dan memberikan zakat dan infaknya. Nah, tentu ini merupakan satu potensi yang sangat besar sekali, potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, dari situ apabila dikelola dengan baik, dikelola dengan secara profesional, pasti akan bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, inilah yang menjadi titik kenapa kaum muslimin itu banyak terjebak dari riba, banyak terjebak dari konteks-konteks apa pinjaman uang yang menimbulkan bunga yang sangat berlipat. Ya karena memang tidak berjalannya sendi-sendi Islam, perekonomian Islam yang memang dicontohkan dari pengelolaan zakat atau pengelolaan infak. Banyak lembaga-lembaga yang ada ya, lembaga amal zakat gitu kan, baik secara instansi pemerintah maupun secara swasta. Tetapi apakah itu sudah bisa memberikan secara keseluruhan? Nah, ini yang apa? Yang karenanya masih bersifat apa ya? Masih bersifat parsial, tidak komprehensif. Kalau parsial itu maksudnya mungkin di ormas ini mendirikan lembaga amil zakat, pemerintah mendirikan juga, ada si pihak swasta, sehingga penyaluran pendistribusiannya juga secara parsial. Tapi apabila dikeluarkan oleh satu bentuk yang memang secara menyeluruh dan semua tidak hanya mengumpulkan tetapi juga apa ya memberikan, mengajak orang untuk bisa menyalurkan zakat dan infak dan dikelola dengan secara profesional, saya yakin konteks riba ini akan terkikis, akan bisa hilang dengan pengelolaan itu. Jadi itu Iwan Fatah yang bertanya Baik, Pak Nova, Ustadz. Pak Nov, Ya, ya. selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini direct message ke saya ini. Hmm. Apakah kita masuk ke dalam pelaku riba karena kita tak luput dari hubungan kita dengan bank konvensional terkait dengan pekerjaan kita? Jadi mungkin intinya kalau kita menggunakan bank konvensional, apakah kita sudah termasuk dalam perilaku riba, Ustadz? Eh, eh, jadi gini, ini mungkin dari areal fikih ya, areal fikih. Jadi eh, ketika kita masuk ke dalam konteks dalam rangka kita untuk pengelolaan keuangan, apapun dalam rangka kita untuk melakukan transaksi keuangan, itu kita pasti akan tidak bisa terlepas dengan regulasi dan peraturan yang ada di lingkungan kita. Nah, semuanya itu kan sudah perputaran uangnya juga memang sudah dikondisikan gitu kan, dikondisikan dengan perputaran uang dengan melalui perbankan. Nah, perbankan itu yang kalau memang kita lihat sebagai simbol dari pelaksanaan riba ya memang memang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari konteks seperti itu. Nah,
Makanya tadi saya sampaikan sebagai konteks fikih, karena memang belum ada dari umat Islam yang secara langsung atau secara benar dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak tersebut. Kalau memang sudah ada, berarti kan memang kita harus mengikuti itu. Nah, kalau kondisi saat ini kan kita sudah tidak ada alternatif. Kita sudah tidak ada alternatif dalam rangka proses pelaksanaan itu. Masa kita masih harus bawa uang cash, uang kita yang mungkin berpuluh-puluh juta gitu kan, orangnya itu kita simpan tanpa harus di simpan di rumah, tidak simpan di bank gitu kan, atau kita pelaksanaan bisnis itu membutuhkan modal tetapi tidak melalui bank. Nah, itu kan karena memang belum ada lembaga-lembaga yang muncul. Jadi kita berada pada sesuatu kondisi yang memang kita tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan ya konteks fikihnya mungkin Iwan dan Uti banyak yang lebih tahu, tetapi saya yakin insya Allah Allah akan menilai dari batas kemampuan kita. Itu Iwan Fadal. Baik, Pak Ustadz, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin boleh menyampaikan Ustadz apa final statement untuk Untayan Fajar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya boleh share screen-nya ditutup dulu Ustadz. Oh iya, oke. Oke, final statement terakhir penutup bahwa eh, apa yang disampaikan Rasulullah bahwa ini adalah pesan terakhir ya, pesan terakhir dari Haji Wada itu. Saya mengkategorikannya seperti ini. Kalau misalnya orang tua kita gitu kan, orang tua kita eh, berpesan sesuatu, misalnya, oh jangan nakal, harus rajin sholat, harus ini selama dia masih hidup, tentu kita tidak terlalu mungkin akan mendengarkan tetapi tidak ada suatu apa feel-nya akan rasanya pasti akan berbeda. Tetapi bagaimana ketika orang tua kita atau orang kita sayang itu sudah dalam keadaan kondisi sakit, kondisi sakratul maut, lalu berpesan kepada kita. Tentu menjadi feel yang sangat berbeda. Tentu menjadi ada rasa berbeda atau pesan tersebut akan mendalam. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah sudah khutbah wada ini khutbah yang terakhir, bahwa pesannya ada pesan yang terakhir, maka Rasulullah itu apa ya? Kita mempunyai rasa yang berbeda terhadap pesan ini. Sampai Rasulullah menyampaikan 7 hal yang tadi saya sampaikan, seakan-akan Rasulullah mengatakan, tolong pegang pesan ini. Tolong ingat, camkan 7 hal ini. Tolong pegang teguh 7 hal ini. Tolong jalankan 7 hal ini. Karena mungkin besok, lusa, dan seakan-akan saya sudah tidak ada lagi. Jadi ini sangat harusnya menjadi satu hal yang sangat mendalam bagi kita dan menjadi perhatian bagi kita. Berusaha semaksimal mungkin kita pegang khutbah ini, hikmah ini, kita coba resapi dan coba kita jalani. Karena nggak mungkin orang Rasulullah yang begitu cinta kepada umatnya, Rasulullah yang begitu sayang kepada umatnya akan tidak memberikan di pesan-pesan yang terakhir itu sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin itu uh, penutup dari kajian saya. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Raswim atas materi yang telah disampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan jazakallah dan juga kepada seluruh sahabat rumah dakwah yang telah hadir pada Untayan Fajar pada hari ini. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa hikmah dan pelajaran besar dari khutbah wada bisa kita perjuangkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di bumi Allah ini. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan langkah kaki kita dalam menjalankan dan juga mengusahakan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Raswim. Sahabat rumah Amin. dakwah yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu karena kita akan ada sesi dokumentasi, sahabat rumah dakwah.
Oke, bagi yang belum membuka kameranya, dipersilakan boleh dibuka Bapak Ibu. Oke, di foto dulu ya. 3, 2, 1. Oke, ini slide 1, nanti dulu ada 2 slide. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik, sahabat rumah dakwah yang berbahagia, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Diinformasikan bahwa esok hari kita ada majelis ilmu rumah dakwah yang akan dilaksanakan di rumah dakwah Yayasan Bina Umat Jalan Jabal Mina, yang insya Allah akan menyampaikan materi yaitu Ustadz Indra Samsi mengenai tentang mengikis krisis identitas melalui nilai-nilai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesi bulan September insya Allah akan diakhiri di hari esok. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah semua dan juga bantu infokan informasi ini kepada saudara, keluarga, tetangga-tetangganya untuk hadir besok di Yayasan Rumah Dakwah Bina Umat untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang insya Allah dilaksanakan oleh RD YBU. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la wa ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Billahi alamin. fisabil haq nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ditunggu kehadirannya Bapak Ibu besok di RD YBU ya.